Semua gerakan subuh bersama Masjid Jami Nurani Bekasi Utara. Semoga makmur dan barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu nikmat kepada kita dan iman Islam dan kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan bersama atau gerakan subuh bersama. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Nurul Iman, Bapak Ustaz Haji Amal Santoso, beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 015, Bapak RT 15, Bapak Aspuri, beserta jajarannya dan para warga RT 015. Dan yang saya hormati Bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini disambah akan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk acara bersama pada pagi hari ini, insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak HPP Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Yahya Akil MM, Purnawirawan Polri. Dari kegiatannya beliau adalah di kantor ini dengan tema implementasikan rukun haji dalam kehidupan. Mari sama-sama acara bersama pada pagi hari ini kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Ustaz memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberi kesehatan dan anak-anak kita menjadikan anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sebelum ceramah agama Islam, kami atas nama Perpustakaan mengucapkan terima kasih kepada pengurus RT 15 dan warga yang telah menyiapkan konsumsinya. Mudah-mudahan ini menjadikan amal baik oleh warga RT 015. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk bulan depan, yaitu pelaksanaan adalah RT 016. Mari sama-sama bersama pada pagi hari ini kita simak dan kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz HPP Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Yahya Akil MM. Waktu dan tempat kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila ila akhir ayat. Sadaqallahu al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, atau kama qala Rasulullah. Yang kita hormati Bapak BDKM Nurul Ikhwan, Ustaz Amal, beserta urus yang lain, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, bil khusus sahibul hajat RT 15. Puji syukur pada Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk meninggalkan kenikmatan duniawi sesaat, bakal ngikutin alur tidur itu maunya tidur. Begitu bisa bangun dan kita sholat subuh, dan statement Rasulullah itu sholat berjamaah pahalanya sholat sepanjang malam. Rakaat tahajud aja jadi luar biasa. Itu sholat subuh, tapi juga sholat subuh itu ada bahaya gitu. Ternyata untuk melihat, maaf ya, ini kata Rasulullah, bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh. Makanya statement Erdogan ya, dan termasuk statement sebenarnya dalam, kalau umat Islam itu sholat subuhnya penuh masjid, ya ngeri juga. Maka tadi saya cerita sama Pak Hidayat, termasuk Pak Amal, ketika saya tugas selaku atas polisi di Timur Tengah, saya melihat kita tuh ngumpul kayak gini ngaji, bukan malah menjauh dari ustaz. Ini kan pada nyari tendera. Kita di sana itu malah mendekat, malah dia megang kaki itu pijit-pijitin, tapi itu kan beda tempat dan berbeda. Itu bersyukur kita hari ini bisa silaturahim, dan belum ngaji itu dari sana. Silakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Terima kasih melalui Ustaz Amal Mantuto yang memberi saya kesempatan untuk ya silaturahim ke jamaah Nurul Ikhwan
seperti ini bisa silaturahim, walaupun kadang-kadang suka lewat juga di mampir jamaah, walaupun nggak kegiatan tingkatnya tadi sudah disampaikan protokol bahwa penceramahnya KBP Purnawirawan. KBP itu pangkat Komisaris Besar Polisi. Saya Purnawirawan Polri dengan pangkat itu Kombes. Saya doktor S3-nya di UIN, Universitas Islam Negeri, dulu di AIN. Saya S1-nya di AIN Usuluddin, jurusan ilmu dakwah. Saya ngambil S2 marketing dakwah, kemudian S3-nya di UIN. Menjelang pensiun saya kalau itu 1983 S1 tahun 2000 S2 2017 S3 udah kayak operator itu otaknya itu udah kayak apa kan, makanya saya ketemu rektor waktu rektor UIN dan direktur Pasca. Kebetulan Pak Azumardi Azra, Bang, saya ini otaknya udah buntu, udahlah bismillah. Dia bilang gini, kan sama-sama di IAIN, hanya beda fakultas. Kamu tuh polisi, nanti kamu pensiun, kuliah lagi, siapa tahu kamu bisa pensiun dan bisa mengabdi di kampus. Tadi disampaikan bahwa judulnya implementasi rukun-rukun haji dalam kehidupan. Saya buka banyaknya, tapi saya maksudkan implementasi itu sama dengan aplikasi. Yang diartikan aplikasi itu aplikasi HP, ya. Implementasi itu adalah pengamalan, pelaksanaan. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan rukun-rukun haji itu dalam kehidupan. Ketika kita bicara haji, ini sebelum saya sampaikan rukunnya, saya masih ingat apa yang disampaikan almarhum Jainuddin Abdel. Ibadah haji itu unik dan menarik. Itu kata beliau, unik dan menarik. Uniknya di mana? Dia contohkan, kita kalau nyari kepuasan ibadah haji, ya nggak ada kecuali kepuasan batin masing-masing personal. Dia contohkan itu, apa yang enak katanya? Hotel jauh dengan masjid, makanan nggak sesuai selera, belum lagi berdesak-desakan, belum lagi gitu. Tapi yang unik, uniknya belum pernah ada orang kapok begitu. Ada nggak bapak ibu, misalnya orang haji, gimana? Kapok gua? Nggak ada. Malah ketika dia tahu aku ada itu, ya Allah, jangan kau cabut nyawa sebelum saya kesini. Belum keluar udah minta. Itu yang menariknya gimana? Kalau sholat, kita bisa sholat di mana? Bapak mungkin masih aktif, lagi ke
Bandung, lagi ke Surabaya, kan soal puasa juga oke. Tapi haji tidak. Haji itu di Mekah. Dulu ada orang ditangkap polisi karena mengajarkan haji itu di 3 raksa. Tangerang. Ini nggak benar. Kan ada dalam Al-Quran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama dibangun untuk manusia. Itu ada yang di Makkah. Saya sih pernah buka tafsir gitu. Ada arti Bakkah di situ dari kata-kata Bakkah yang nangis. Ya bisa aja. Sebenarnya Makkah ya Bakkah. Mungkin bagi bapak-bapak yang pernah umrah, pernah haji, nangis ketika lihat Ka'bah. Ya Allah, kok bisa kesini ya? Dan nangis itu tak bisa diungkap dengan kata-kata. Susah. Jemaah saya itu, Pak, apa sih nangis? Saya nggak bisa mengilustrasikan dengan kata-kata. Saya tahu udah nangis ya. Jadi rumah yang pertama dibangun memang kalau kita lihat sejarahnya kan banyak kali perubahan. Jadi bagi saya dari tahun 87 berasa saya. Wah, sampai sekarang kita sering nggak bisa masuk sholat. Sering ada pembangunan. Ada jadi benar bongkaran, tapi proyek ini juga jadi untuk melihat iman orang di ya kompleks itu lihat ya mudah-mudahan ini perlu terus kita hanya tidak diajarkan memperindah tapi mengisi karena dalam Al-Quran inna ya'mur masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir bla bla bla. Jadi Bapak kalau ya ibadah hari itu yang unik sekaligus menarik. Saya sengaja menyampaikan ini karena ya kita sudah tahu hari Senin 11 Juni Idul Fitri. Walaupun di Saudi 16 kita beda lagi ya. Tapi nggak usah tergoda karena kita kan percayanya sama ulil amri. Kalau ada kesalahan ulil amri aja. Berarti di sana Idul Fitri Adha-nya hari Senin, Ahad 16. Berarti 15 Arafah. Ya, buku. Kalau kita kan nanti puasanya Arafah itu hari Minggu. Ya memang agak susah sih ya karena dengan perkembangan teknologi digital apa yang terjadi di sana ya kita bisa akses lewat internet keganggu juga kadang-kadang jarak beda jam 4 jam jarak karena kita juga menggunakan alat di sini penentuan tanggal 1. Nah itulah istilahnya perbedaan pendapat jadi rahmat jangan diskusi. Nah sengaja ini saya sampaikan mungkin ya bagi yang udah pernah apa ya mengingat kembali apa yang pernah kita kerjain di sana, bagi yang mungkin aja masih persiapan mau berangkat ada juga dibekal, tapi bagi yang belum ya kita berdoa mudah-mudahan bisa ke Makkah. Ya amin.
Amin. minimal umrah. Ya, syukur haji. Syukur alhamdulillah. Dan jangan pernah putus harap. Ada jalan tol. Saya kalau secara materi nggak bisa berangkat pangkat dengan 1 waktu itu pun 87 berangkat. Namanya Abidin Jaya Dinas. Kan ada gaji, abijah, gaya jamaah yang mungkin bisa bawa rombongan yang berangkat besar. Kita sih bukan kampanye, tapi ada namanya Haji Abu Bakar. Baik belakang. Ya, oke. Yang penting jangan sampai berangkatin 10 orang umroh. Pulang dimasukin tahanan semua ya. Tongkoro pulang di borgol di pintu utama, keluar dari utama borgol. Bisa melakukan korupsi. Jadi bapak ibu, kalau ada ya ibunya dari rukun haji ini, rukun hajinya ada 6. Yang pertama itu niat haji atau umroh. Saya sih waktu di sana tuh ngajarin jemaah labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjah. Kalau udah pasang itu niat itu udah kagak boleh apa-apanya. Itu ada pakai ihram, ada lagi ada pakai nyong-nyong, lagi parah, kagak boleh lagi. Ikuti sampai selesai. Kalau misalnya umrah dari Bir Ali, apalagi yang tamattu Ali sampai Mekah, Arafah, dia tawa, dia sa'i, tahallul, buka lagi, selesai. Ya boleh pakai kreman. Makanya orang itu lebih banyak tamattu daripada ifrad. Kan berat. Tamattu itu memang ya bayar ini sih, bayar damai orang kalau duitnya ada mahal, ada beli kambing. Niat itu penting. Kita niatnya untuk saya niat mau jadi gubernur, wali kota, bupati, jadi anggota dewan. Niat itu tekad untuk mengabdi. Yang kedua, rukun haji itu yang disebut dengan hukum. Ini penting. Orang udah tawa, udah sa'i, udah tahallul, belum hukum, belum haji kan? Sebaliknya dia udah hukum, tapi belum tawa, belum sa'i, bisa juga belum sempurna. Jadi ada yang harus dia lakukan. Jadi ibaratnya dia hukum, terutama yang perempuan. Tiba-tiba ini belum menopause ya. Tiba-tiba dia menstruasi, gak bisa tahu, dan dia harus pulang. Misalnya, pulang ke rombongan, berarti belum haji kalau belum. Nah tahun depan, ibaratnya dia datang ke Mekah hanya untuk tawaf sa'i tahallul, udah balik lagi, nggak usah hukum ibarat. Cuman kan sayang. Ya udah, haji aja sekalian. Nah, bagaimana kalau dia main lagi? Ada konsul sama dokter, dok, minta obat dong, tapi yang ahli untuk menunda supaya saya tidak mengalami menstruasi ketika melaksanakan ibadah haji. Bisa ditunda, bla bla setelah nanti hukum.
kemudian dia tawaf, sa'i, tahallul. Bapak, saudara, tawaf ini yang wukuf di Arafah itu ibarat apa ya? Karena wukuf itu kan artinya berhenti. Hidup ini kan bergerak, nanti kan ada berhenti juga, mati. Wukuf itu juga. Makanya orang kalau wukuf apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya banyak Quran, wirid, ya. Malah ada catatan gitu, nama ini tetangga atau mungkin ada keluarga anak itu didoain di Arafah, dan sebagainya. Lagi di Arafah ada Jabal Rahmah misalnya, itu lebih indah lagi, artinya berdoa. Arafah, nama Arafah itu kan dari kata Arafah yang memahami, mengetahui. Jadi kita tuh kalau paham diri kita, maka kita akan paham. Man arafa nafsah, maka arafa rabbah. Yang tahu dirinya, berarti dia tahu Tuhan. Ini nanti pendekatannya pendekatan tasawuf. Tapi hukum itu sendiri, nanti kan mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Saya menggambarkan Arafah ini sebagai lambang kebersamaan. Artinya orang itu kalau udah di Arafah kan sama. Udah pakai ihram, pakaian ihramnya dua helai, satu untuk kain, satu untuk penutup bagian selendang. Itu ketika di Arafah nggak ada raja lagi, ya orang semuanya pakai ihram, nggak ada jenderal, nggak ada kopral, tapi yang itu